Memang seharusnya diperiksa seperti itu, jadi namanya otopsi. Kenapa tidak dilakukan? Karena permintaannya hanya mengambil sampel. Kan sampel tidak tadi udah dikatakan. Sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Iya, berarti yang lain-lain harusnya kan diambil. Jantung juga dicek. Ini harus juga dibuka dicek. semuanya Pak, sampai kepala-kepalanya dan sebagainya. Jadi prosedur otopsi itu adalah pemeriksaan bagian dalam dari tubuh dan semua rongga-rongga tubuh harus dibuka. Harusnya. Kepalanya harus digergaji, dibuka, kemudian dadanya dibuka, perutnya dibuka sampai isi panggulnya dikeluarkan semua. Harusnya. Harusnya. Tapi dalam hal ini tidak dilakukan. Ya. Karena permintaan hanya pengambilan sampel. Ya, siap. Itulah yang 4 tadi. Ya. Urinnya diambil dari mana? Urinnya diambil dari, kan dibuka perutnya ini kan bisa kelihatan. Masih urin. ada? Masih ada. Karena masih sudah ada. 3 hari? Sudah 3 hari lah. Karena Tetap nggak ada keluar. ya? Iya. Tetap ada ya? Ada, masih ada. Masih Ini tersimpan. hanya yang 4 itu ya? Iya. Lambung, Hati, empedu, dan urin. Urin. Terhadap yang ini dilakukan pemeriksaan, saudara tahu? Dilakukan pemeriksaan juga rasanya sih. Karena tapi itu bukan oleh pihak lain? Iya, oleh pihak lain. Enggak, dari tim saudara? Enggak, kita nggak periksa, kita hanya melihat warnanya. Hanya tadi yang iya, itu. sama warnanya saja, hanya lihat warnanya. Warna, iya. Warnanya pucat, ya, warnanya pucat. Udah itu selesai. Baik, kami lanjutkan. Ahli, setelah rekan-rekan tadi memberikan berbagai pertanyaan, kami dari sisi-sisi pertanyaan itu kami tanyakan kembali tentang keahlian saudara sebenarnya di bidang racun secara umum atau khusus racun tertentu. Jadi kami dokter forensik itu adalah dokter yang mengetahui mengenai racun, tetapi tidak seahli ahli toksikologi. Begitu. Iya. Baik. Ini ada yang perlu saudara jelaskan ya. Masalah kesimpulan tadi sudah disampaikan. Kemudian coba dulu saudara jelaskan. Ini memperhatikan ya kandungan yang ada di dalam cairan kopi sianida itu. Dari mana Pak? Kopi, di dalam kopi itu ada cairan sianida. Saudara bisa dapat menjelaskan hal itu. Kami mau menanyakan kepada ciri-ciri suatu racun sianida. Mohon maaf, kita nggak bisa Pak. Kami bukan ahlinya dalam bidang itu. Bukan ahli di bidang. Iya, bukan ahlinya di bidang itu. Racun sianida. Iya, racun apapun. Loh, tapi di dalam berita acara saudara kami lihat saudara dapat menjelaskan bagaimana ciri-ciri racun sianida. Ciri-ciri gejala. Jadi begini Pak, yang mulia, bahwa untuk mendiagnosa suatu keracunan, apakah sianida, apakah arsen, apakah segala macam racun, ada 4 hal atau 5 hal yang harus kita deteksi. Yang pertama adalah bahwa orang yang keracunan itu mulanya sehat, tiba-tiba dia sakit atau meninggal. Ya, satu. Yang kedua, ada riwayat kontak dengan benda yang dikira atau diperkirakan menyebabkan dia mengalami hal yang seperti tadi yang nomor 1. Yang ketiga, itu ada gejala dan tanda yang sesuai dengan racun yang dia minum atau dia konsumsi. Yang keempat, ditemukannya racun pada bahan atau di TKP yang sesuai. Artinya ditemukan memang ada racun. Ada racun di TKP atau di benda-benda yang dia konsumsi. Dan yang kelima, bahwa ditemukan adanya racun yang sama di dalam tubuh korban yang seharusnya tidak ada dalam tubuh korban tersebut.
5 hal inilah nantinya yang akan menegakkan diagnosa bahwa ini adalah keracunan A, B, dan C. Begitu. Ya, siap. Terus bisa tidak saudara menjelaskan ya dampak kalau suatu racun, Ya, katakan sianida, ya. itu jika dipegang seseorang serbuknya, itu berdampak, apakah ada gatal-gatal misalnya kepada lengan, tangan, apalagi tadi saudara katakan Ditelan. kalau sudah ketelan, Ya, masuk ke lambung pencernaan hati, itu akan terjadi erosi. ya betul. Nah ini juga di luar, dalam, ya di luar daripada perut, kalau kena ke tangan, itu Ya. bagaimana? Betul. Jadi Bisa saudara menjelaskan? bisa. Jadi Ini sianida ya? karena kami mengkaitkannya atau pengetahuan kami mengkaitkannya dengan kondisi pada tubuh korban. Tapi mengenai racunnya sendiri itu pengetahuan kami tidak sampai segitu. Tapi di dalam pelajaran-pelajaran kami dijelaskan bahwa ini menyebabkan ini menyebabkan ini, targetnya adalah ini dan sebagainya. Jadi kalau sianida itu memang kalau jumlahnya atau konsentrasinya besar, apalagi dalam bentuk cairan, itu akan menyebabkan perlukaan pada kulit. Tapi kalau dalam bentuk bubuk, itu hanya bersifat gatal saja karena tidak diserap. Tapi kalau berbentuk cairan, dia akan terserap walaupun sedikit, tidak terlalu banyak serapannya. Sehingga tidak menyebabkan kematian, tapi menyebabkan melepuh ataupun juga berwarna kemerahan. Gatal-gatal? Gatal-gatal ya tentu rasanya, seperti itu. Begitu. Selanjutnya, dapatkah saudara memastikan setelah kejadian ini kematian daripada korban disebabkan karena racun apa? Sianida atau ada yang lain? Siap. Jadi setelah kami diperlihatkan hasil pemeriksaan laboratorium, toksikologi, beserta pemeriksaan atau dari CCTV, kami meyakini bahwa 5 hal tadi itu sesuai dengan racun sianida. Sehingga kami yakinkan hasil pemeriksaan toksikologi, kayak saya ulang dari pertama. Pertama, korbannya biasa-biasa saja. Kemudian dia minum, dia mengalami kelainan. Ada CCTV yang memperlihatkan bahwa dia meminum sesuatu. Kemudian ada gejala-gejala, yaitu dia merasa kepanasan yang luar biasa di daerah mulutnya. Ya. Kemudian juga rasa sakit yang hebat, kemudian kejang-kejang, dan kemudian dia pingsan atau mungkin sudah tidak sadar atau koma dan meninggal. Kemudian itu gejala dan tanda. Itu gejala sianida. Iya. Tandanya yang ada pada tubuh korban yaitu kita lihat adalah adanya bibirnya mengalami erosi. Ya. Dan itu kami lihat fotonya sebelum dia dilakukan pengawetan. Itu kami lihat fotonya. Ya, jadi karena saudara tadi juga sudah menyebutkan itu ada beberapa erosi ya, Ya. mulai daripada di dinding lambung, Ya. Lalu di bibir, ya. dan hati dan seterusnya. Saudara jaksa, sebelum kami masuk kepada materi yang lain, coba ditayangkan dulu atau gambar secara khusus yang merusak ya dinding-dinding lambung akibat sianida itu. Ada di bawah atau ada di sini? Coba kita lihat dulu Ada di aslinya ya. lampiran. Aslinya. Dan sekaligus sudah bisa dibuka dulu nanti CCTV Rekaman. karena ada kaitannya nanti ke sana ya. Coba dilihat. Atau ada di laptop fotonya itu. Karena kita jangan hanya berteori mengenai masalah ada lebam, ada bercak, Ya. akan tetapi langsung kita lihat ya. Mohon izin saya punya ini yang mulia, punya gambarnya. Punya gambarnya? Ada. Asli. Apa bisa Pak pengacara? Sama seperti yang di sini. Saya nggak tahu persis. Saya kira sama. Oh Ya. ada. Ya. Coba